Sekarang adalah pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Sarjono Sukanto. Menurut Sarjono Sukanto, pengertian daripada kelompok sosial adalah yaitu kesatuan manusia yang hidup bersama dan menciptakan hubungan sosial di antara mereka. Yang kedua, menurut MacIver dan Charles H. Page, kelompok sosial adalah merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama memenuhi hubungan antar anggota yang saling mempengaruhi dan menimbulkan kesadaran untuk tolong-menolong demi tercapainya tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, Horton dan Hahn, kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki ikatan kebersamaan. Kemudian yang keempat adalah menurut Robert K. Merton. Menurut Robert, bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Nah, itu adalah pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Masih banyak lagi pengertian kelompok sosial menurut para ahli yang lain. Silahkan kamu baca sendiri di bukumu. Kemudian ada 3 syarat-syarat kelompok sosial menurut Robert K. Merton. 1. Harus memiliki pola interaksi. Maksudnya di situ memiliki pola interaksi bahwa kelompok sosial yang sudah terbentuk ada pola interaksinya dulu. Jadi harus berinteraksi dulu, saling mengenal dulu antara anggota masyarakat. Kemudian ketika mereka saling mengenal, mereka akan membentuk suatu kelompok sosial. Apakah membentuk kelompok sosial itu berdasarkan minat, berdasarkan hobi, berdasarkan agama, berdasarkan tempat tinggal. Nah, dari penjelasan itu bahwa mereka membentuk suatu kelompok sosial. Nah, itu adalah pola interaksinya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota. Misalnya kita adalah yang melakukan interaksi. Nah, kita mendefinisikan diri kita sebagai anggota dari suatu kelompok. Misalnya tadi melalui pola interaksi itu kita sudah membentuk satu kelompok sosial, misalnya berdasarkan keagamaan. Nah, misalnya contohnya muda-mudi Katolik. Nah, jadi berdasarkan syarat yang kedua yaitu pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota. Kita sudah bisa mengatakan bahwa kita adalah anggota daripada himpunan muda-mudi Katolik. Nah, kita mendefinisikan diri. Dari mana diketahui? Yaitu kita sudah memiliki mungkin anggota, kemudian aturan dan peraturan yang ada dalam organisasi tersebut atau yang ada dalam kelompok tersebut sudah kita penuhi. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, sekarang kita yang berinteraksi sudah diketahui oleh orang lain bahwa kita adalah anggota daripada muda-mudi Katolik tadi. Jadi orang lain mendefinisikan diri kita sebagai anggota kelompok tertentu. Nah, itu adalah 3 syarat kelompok sosial menurut Merton. Kemudian kita masuki ke ciri-ciri kelompok sosial. Nah, ciri-ciri kelompok sosial yang pertama adalah partisipasi aktif. Nah, dalam kelompok sosial kita harus aktif dalam berpartisipasi. Maksudnya di situ segala kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu kelompok sosial kita harus aktif di dalamnya atau ikut di dalamnya. Misalnya kalau ada kelompok sosial itu menyelenggarakan suatu kegiatan, tentu kita akan berpartisipasi.
Kemudian yang kedua, kesamaan yang dimiliki anggota. Nah, kita anggota suatu kelompok pastinya memiliki kesamaan. Seperti yang Ibu katakan tadi, apakah karena kesamaan hobi, apakah karena kesamaan keagamaan, apakah karena kesamaan tempat tinggal sehingga kita membentuk suatu kelompok sosial. Nah, itu dia. Jadi ada persamaannya. Terus yang ketiga, adanya struktur organisasi. Adanya struktur organisasi maksudnya di situ bahwa dalam suatu kelompok sosial atau dalam suatu organisasi pastinya ada yang disebut dengan struktur atau susunan. Apakah itu susunan kepengurusan, susunan keanggotaan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikutnya yang keempat adalah adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Jadi kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya, kalau kita membentuk suatu kelompok sosial berdasarkan hobi, misalnya kita adalah pendaki gunung, pastinya kita sering melakukan kegiatan bersama. Apakah itu mendaki gunung, ya kan, pergi mendaki gunung Semeru atau mendaki gunung yang ada di Brastagi, seperti itu. Atau mungkin kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok kita. Berikutnya adalah telah terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kelompok yang sudah kita ikuti sudah terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Apakah itu berdasarkan bulan, tahun, ya kan? Jadi sudah ada jangka waktunya sehingga sesama anggota itu saling mengenal satu sama lain. Yang berikutnya, ikatan yang erat antar anggota kelompok. Jadi dalam anggota kelompok itu ada ikatan yang erat. Ada ikatan persaudaraan. Mungkin merasa senasib sepenanggungan. Ya kan? Mungkin juga apa yang kita rasakan dirasakan juga oleh anggota kelompok yang lain. Nah, seperti itu dia. Yang ketujuh adalah memiliki peraturan atau norma. Jadi dalam suatu kelompok sosial atau dalam suatu organisasi pastinya harus ada peraturannya. Harus ada norma-norma yang harus dipatuhi, norma-norma yang harus dijalankan sesama anggota masyarakat. Apabila kita melanggar, kita mungkin bisa dikeluarkan dari keanggotaan kita. Nah, itu dia ciri-ciri daripada kelompok sosial. Nah, itu lain lagi ciri-ciri kelompok sosial mungkin menurut ahli yang lain. Misalnya ada ciri-ciri kelompok sosial menurut Sarjono Sukanto.